Trijaya Siang. Oke, sementara itu yang ingin berbagi info, kami masih tunggu di 0812 11046 di siang hari ini. Dan kita ke informasi traffic dulu untuk siang hari ini ya pendengar Trijaya. Trijaya Traffic Info. Baiklah, sudah pukul 13:09. Saat ini kembali kita akan update informasi lalu lintas di Trijaya Traffic Info pada siang hari ini, dan kita akan kembali memantau arus lalu lintas di beberapa ruas tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga siang hari ini. Yang pertama kita akan memantau di tol Jorwe 2S. Tol Jorwe 2S Pondok Pinang, Veteran Ulu Jambi, Pondok Ranji lancar, begitu juga arus sebaliknya. Kemudian di tol Jor E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar juga arus sebaliknya. Tol Purbalenyi Cisomang kilometer 100 ke 100 plus 400 arah Cilenyi itu ada perbaikan jalan di lajur satu sebelah kiri. Sementara Cilenyi Pasar Padalarang Dawan lancar. Berikutnya di tol CTC Kapuk ke Pluit itu padat, volume lalu lintas. Tombak juga padat ya. Kepadatan volume lalu lintas. Kapuk ke Pluit itu padat, itu karena kepadatan volume lalu lintas arah Ancol. Kemudian di tol Janger, hati-hati di Karawaci kilometer 20 plus 400 arah Bitung. Ada perbaikan jalan di lajur satu sebelah kiri. Kunciran kilometer 15 ke 14 padat, kepadatan volume lalu lintas. Kemanggisan ke arah Tomang juga padat, kepadatan volume lalu lintas. Meruya Kembangan ya, Meruya ke arah Kembangan padat, volume lalu lintas. Karangtengah ke arah Kunciran juga padat, kepadatan volume lalu lintas. Di tol Japek Cikarang Barat kilometer 32 ke 28 plus 678 arah Cawang itu padat. Ada perbaikan jalan di lajur 3 sebelah tengah. Kemudian Karawang Timur kilometer 51 arah Cikampek padat, volume lalu lintas. Di Jalan Layang MBZ, hati-hati di Bekasi Timur kilometer 18 ke 18 plus 500 arah Karawang ada perbaikan pekerjaan di lajur 2 bahu dalam sebelah kanan. Kemudian di tol Jagorawi, hati-hati di Gunung Putri kilometer 22 ke 21 plus 400 arah Cawang ada pekerjaan pengecatan beton MCB di lajur 4 atau bahu dalam sebelah kanan. Kemudian hati-hati juga di Sentul Selatan kilometer 37 plus 800 ke arah kilometer 36 plus 400 arah Cawang ada perbaikan jalan di lajur 1 hingga 2 kiri ke tengah. Kemudian hati-hati juga di Citerep kilometer 28 plus 400 ke kilometer 28 plus 600 arah Ciawi ada perbaikan jalan di bahu luar sebelah kiri dan lajur 1 sebelah kiri. Kemudian Cawang, Taman Mini Cibubur, Bogor, Ciawi lancar juga harus sebaliknya. Demikian traffic info. 104.6 Trijaya FM. 104.6 Trijaya on the Wheel News and Information ada juga di Audio Plus bagian dari RCTI Plus. Noah tampil di siang ini dengan menemaniku. Masih saya temani Anda di Trijaya Siang hari ini pendengar Trijaya, Kamis 11 Agustus 2022. Dan juga kami masih membuka line WhatsApp di 0812 11046 yang ingin berbagi info apapun itu ya, misalnya info lalu lintas ya, atau juga info Anda terjebak di kemacetan di mana tiba-tiba ada demo besar-besaran misalnya begitu. Baik ya pendengar Trijaya, kita ke informasi berikutnya. Jadi pendengar Trijaya, Vice President Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan hingga saat ini progres pembangunan LRT Jabodebek secara keseluruhan itu sudah mencapai 84,22%. Joni mengatakan menjelang pengoperasian LRT Jabodebek, KAI menyiapkan kelengkapan depo LRT yang
untuk kepentingan menyimpan, memeriksa, merawat, serta memperbaiki sarana LRT beserta komponen pendukungnya. Dan difungsikannya depo LRT Jabodebek ini bertujuan agar sarana LRT Jabodebek selalu terjaga keandalannya sehingga menghasilkan operasional LRT Jabodebek yang aman, nyaman, dan selamat. Kemudian Joni mengatakan, depo LRT Jabodebek berlokasi di Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi dengan luas sekitar 100.000 meter persegi. Dan saat ini area depo yang siap digunakan adalah area mesin bubut roda jenis underfloor, stabling, automatic, train wash plane atau ATWP, dan bangunan Operation Control Center atau OCC. Sedangkan untuk area light maintenance dan heavy maintenance saat ini masih dalam tahap pembangunan dengan progres pembangunan depo mencapai 85,11%. Sebagai moda transportasi paling modern yang akan beroperasi di Indonesia, LRT Jabodebek tentu membutuhkan dukungan fasilitas perawatan yang mumpuni. Dan Jody mengatakan sarana LRT Jabodebek sebelumnya hanya ditempatkan pada jalur-jalur LRT. Kini setelah area stabling di depo LRT Jabodebek dapat ditempati, sarana LRT menempati area stabling tersebut. Terdapat 20 jalur pada area stabling untuk melindungi sarana LRT Jabodebek dari cuaca panas, hujan, dan gangguan eksternal lainnya. Joni menambahkan, untuk area light maintenance memiliki 10 jalur dan digunakan untuk pemeriksaan dan perawatan ringan seperti pemeriksaan dan perawatan harian serta perawatan bulanan dengan siklus 1, 3, 6, dan 12 bulan. Kemudian untuk area heavy maintenance itu memiliki 4 jalur digunakan untuk perawatan besar dengan siklus tahunan. Kemudian Joni juga mengatakan depo LRT Jabodebek memiliki area test track sebanyak 1 jalur yang digunakan sebagai tempat pengetesan sarana LRT setelah dilakukan perawatan dan perbaikan. Selain itu, fasilitas unggulan depo LRT Jabodebek yaitu Automatic Train Wash Plan atau ATWP. Sebanyak 1 jalur yang digunakan sebagai tempat pencucian sarana LRT Jabodebek secara otomatis. Dan lebih lanjut, Joni menambahkan area lain yang sangat vital pada depo LRT Jabodebek yaitu area Operation Control Center atau OCC. Area ini berfungsi sebagai tempat administrasi dan pusat kendali utama beroperasinya LRT Jabodebek. Ya, jadi LRT Jabodebek ini akan beroperasi mengikuti jadwal yang telah diunggah ke sistem persinyalan di OCC. Selain itu, di area OCC akan diinstal train simulator untuk melatih kemampuan train attendant namanya dalam mengemudi kereta LRT Jabodebek jika dibutuhkan. Train attendant itu adalah petugas lah, ya gitu. Petugas kereta api nantinya. Baik, itu perkembangan terakhir terkait dengan progres pembangunan LRT Jabodebek yang saat ini sudah mencapai 84,22% dan sedang disiapkan depo di Bekasi yang areanya cukup luas ini ya pendengar Terjaya, ada 100.000 meter persegi ya untuk macam-macam tadi disebutkan ya, macam-macam. Baik, semoga ini cepat terrealisasi sehingga pengguna transportasi umum di Jabodebek dapat menggunakan LRT dengan semaksimal mungkin. Berikut saya hadirkan penampilan dari John Sekada dengan I'm Free. 104.6 Trijaya FM. Gaikindo
Indonesia International Auto Show kembali hadir di bulan Agustus. Future is bright di ICE BSD City 11 hingga 21 Agustus 2022. Temukan tren teknologi terkini dan peluncuran kendaraan terbaru dari ratusan merek ternama dunia otomotif, mulai dari kendaraan penumpang, komersial, motor, dan industri pendukung lainnya. Serta rasakan pengalaman baru Indoor Electric Vehicle Test Track di Gias 2022. Datang ke Gias 2022 dengan standar protokol kesehatan. Pengunjung dalam keadaan sehat, memiliki aplikasi Peduli Lindungi, dan sudah melakukan vaksin COVID-19. Tiket Gias hanya dijual online melalui aplikasi Auto 360. Download sekarang di iOS dan Android. Jangan lupa catat tanggalnya ya. Gias 11 hingga 21 Agustus 2022 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang. Klik www.indonesiaautoshow.com dan Instagram Gias_ID untuk informasi lebih lanjut. Hosted by Gaikindo and organized by 7 Events. 104.6 Trijaya FM. Trijaya Tekno. Pendengar Trijaya, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo terus melakukan migrasi TV analog ke digital secara bertahap. Lantas bagaimana cara mengetahui TV Anda sudah mendukung siaran digital atau belum? Ya, untuk mendapatkan siaran TV digital, perangkat elektronik atau televisi Anda harus sudah mendukungnya. Tapi bagi Anda yang mempunyai televisi siaran TV analog, perlu memasang set-top box atau STB agar bisa menerima siaran TV digital. Jika masih bingung dengan dukungan siaran digital di televisi Anda, sebenarnya mudah ya untuk memeriksanya. Anda bisa melakukan cek pada laman resmi siaran digital Kominfo dan berikut ini caranya. Yang pertama, buka laman siaran digital kominfo.go.id. Kemudian pilih menu perangkat TV digital. Berikutnya pilih opsi televisi pada pilihan pilih kategori. Keempat, isi merek televisi dan model atau tipenya. Kelima, jika brand dan tipe TV sudah bisa menerima siaran TV, maka keterangannya brand dan tipe akan muncul. Namun jika televisi Anda tidak terdaftar, maka akan muncul keterangan mohon maaf, perangkat yang Anda cari tidak terdaftar pada database kami atau belum memiliki sertifikat perangkat. 104.6 Trijaya FM Jakarta. Trijaya Siang. Selalu sempat dalam Trijaya FM, The Real News and Information, ada juga di Audio Plus bagian dari RCTI Plus. Itu tadi Marcel dengan Sisa Semalam. Pukul 13:50 saat ini. Baik, pendengar Trijaya, kita ke informasi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang ditutup pada pukul 12 siang tadi dan sekarang sudah kembali beraktivitas. Tapi sekedar acuan aja untuk perdagangan sesi kedua ini ya pendengar Trijaya. Jadi indeks harga saham gabungan pada pukul 12 siang tadi ditutup ya menguat pada hari di sesi pertama tadi, dan indeks bergerak naik 1,02% atau 72,59 poin ke level 7.158. Sebelumnya indeks hari ini pagi tadi dibuka di level 7.135 dan menyentuh angka tertinggi pada level 7.171. Siang ini tercatat sebanyak 320 saham yang harganya naik, kemudian 165 saham terkoreksi dan 191 saham stagnan. Sementara itu, sebanyak 17,27 miliar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 8,62 triliun rupiah dan frekuensi sebanyak 947.358. Pada perdagangan sesi pertama tadi, seluruh indeks sektoral berada di zona hijau dengan sektor teknologi naik 2,36%, sektor properti naik 1,4%, sektor industri dasar naik 1,32%, dan sektor infrastruktur naik 1,19%. Kemudian kita akan memantau juga saham-saham yang
naik pada sesi pertama tadi ya, pendengar Trijaya. Saham-saham yang masuk dalam top gainer yaitu PT Hetzer Medical Indonesia Terbuka atau METS naik 14,29% di Rp192. PT Toba Surimi Industri Terbuka atau KREP naik 8,91% di Rp220 dan PT Dharma Henwa Terbuka atau Dewa naik 7,46% di Rp72. Sementara saham-saham yang menempati top loser yaitu PT Olive Mitra Sukses Sejahtera atau Olive turun 8,86% di Rp72. PT Cleanco Karya Imaji Terbuka atau Clean turun 7,41% di Rp75. Dan PT John Lee Agro Raya Terbuka atau JAR turun 6,93% di Rp470. Di samping itu ada 3 saham yang teraktif diperdagangkan, antara lain PT Hetzer Medical Indonesia Terbuka atau METS, PT Toba Surimi Industri Terbuka atau KREP, dan PT Aneka Tambang Terbuka atau ANTM. Itu tadi informasi IHSG di penutupan sesi pertama hari ini, Kamis 11 Agustus 2022, dan saat ini sudah kembali IHSG diperdagangkan di sesi yang kedua yang akan ditutup pada pukul 16 nanti. Baik, pendengar Trijaya, berikutnya kita hadirkan kali ini hits dari siapa yo? Dari penyanyi yang cukup legendaris ya saat ini. Ya kita katakan legendaris karena memang Medana ini banyak sekali lagu-lagu hitsnya sejak dia tampil pertama kali ya, era-era 80-an ya, begitu. Baik, hadir dengan Take Kebal untuk Anda semuanya untuk memberiakan Trijaya siang hari ini, hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 bersama saya Nick Wardi di hari ini hingga jam 3 sore nanti. 104.6 Trijaya FM Jakarta. 104.6 Trijaya FM Jakarta. Hadir juga berbagai kota besar di Indonesia. 95,1 FM Medan, 91,3 FM Bandung, 89,8 FM Semarang, 104,7 FM Surabaya, 97 FM Yogyakarta, dan 104,3 FM Banjarmasin. Lintas Trijaya. Kepala Bareskrim Polri Komjen Polisi Agus Adrianto meminta publik menahan diri dan tak terlalu jauh berspekulasi terkait motif pembunuhan Brigadir Yosua. Dikutip dari mnctrijaya.com, Agus berharap publik cukup memahami pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut motif kasus Brigadir J hanya patut dikonsumsi orang dewasa. Pembukaan motif dipastikan hanya di persidangan, bukan saat keterangan pers, demi menjaga perasaan banyak pihak. Biaya perjalanan menggunakan transportasi umum di Jakarta mulai hari ini maksimum Rp10.000 untuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Rilis Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebut tarif integrasi ini menghemat biaya bagi pengguna transportasi. Ketentuan tarif integrasi antara lain menggunakan 2 moda transportasi, durasi maksimal 3 jam, berada dalam stasiun terintegrasi, serta menggunakan uang elektronik. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia Perindo Haritanu Sudibyo mengapresiasi 2 buku karya terbaru Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Buku karya ke-23 dan ke-24 berjudul Indonesia Era Disrupsi, Utak-atik politik negara di era disrupsi dan pandemi, serta vaksinasi ideologi 4 pilar melawan radikalisme, demoneralisasi bangsa. HT menilai buku itu sangat bagus, berisi pemikiran Bambang Susatyo tentang revolusi industri 4.0 serta 4 pilar MPR RI. Pendaratan dramatis dan menegangkan baru saja terjadi di Yunani. Pesawat Airbus maskapai Wizz Air sukses mendarat meski nyaris menghantam turis di pantai Pulau Skiathos. Rekaman dramatis menunjukkan Airbus A321neo mendekati landasan pacu dari yang semula normal menjadi menegangkan
menegangkan karena pesawat nyaris menghantam laut yang mengelilingi pulau di Mediterania itu. Para wisatawan di bawahnya sampai menahan nafas menunggu pesawat itu melewati kepala mereka dengan jarak hanya beberapa meter saja. Demikian Lintas Trijaya News, saya Setio Nuryanto, saya Nick Wardi. Think sharp, work smart, have fun. 104.6 Trijaya FM. Quote of the Day. Menko Polhukam Mahfud MD, motif penembakan Brigadir Yosua sangat sensitif dan hanya boleh didengarkan oleh orang dewasa. Jadi 28 kasih ke Irsus dulu, kasus pelanggaran etik. Nah, kalau ditemukan di situ pelanggaran etiknya itu berhimpitan dengan pidana, misalnya ketika dia mencopot CCTV, misalnya itu bukan sekedar tidak profesional, tapi memang sengaja agar terjadi hilangnya jejak alat-alat bukti, ya bisa kepidana juga. Oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Tidak profesional, pelanggaran etik, dan diperiksa oleh Irsus. Nanti itu semua akan diketahui. Itu tidak boleh memberi keterangan yang belum jelas. Katakan terjadi tembak menembak sehingga yang satu mati, itu alat buktinya tidak ditunjukkan apanya, seperti cuma berdiri gini aja, lalu yang satu bilang oh itu ahli nembak, memang 4 tembakan kena semua gitu, seakan-akan meyakinkan, padahal itu tidak bisa nembak. Yang jago nembak itu yang meninggal itu, kalau sertifikat yang ada di meja saya penghargaannya itu, yang ini malah nggak bisa. Itu kan penjelasannya salah. Pertama itu dinilai tidak profesional. Sudah pasti itu tidak profesional. Nanti kalau ketemu bahwa oh itu tidak profesional, oh ini ada kesengajaan menyembunyikan fakta, itu jadi pidana, jadi berimpit antara disiplin dan pidananya, gitu. Karena kan terjadi di internal Polri, gitu ya. Ini harus hati-hati agar Polri-nya selamat. Seperti kemudian sering saya katakan ada fenomena psikopolitis juga, ada psikohierarkis juga, sehingga kemudian ada kelompok-kelompok juga. Nah itu kan agak sulit kalau tidak melalui operasi sesar. Kalau kasus ini bukan menyangkut hal terjadi di tubuh Polri dan melibatkan pejabat tinggi Polri, ini purnawirawan kepada saya itu Pak Firly, teman saya di KPK, Pak Menko katanya, kasus kayak gini nih kalau tidak ketemu itu kebangetan. Wong orang hilang tubuhnya sudah terpisah, ada orang mati sudah dikubur dengan semen, bisa ketemu kok. Kalau kayak gitu tuh polsek aja bisa, kalau tidak ada psychological barrier itu tadi. Itu gampang, polsek aja bisa sebentar kok itu. Karena tempatnya itu di dalam sekian area meter tertentu, ya kan? Orangnya yang ada di situ sudah diketahui lebih dari 2 atau 3, itu gampang katanya. Dan memang dorongan masyarakat membuat itu menjadi gampang, membuang psychological barrier. Quote of the Day. 104.6 Trijaya FM Jakarta. 104.6 Trijaya FM, The Will News and Information, ada juga di Audio Plus bagian dari RCTI Plus. Itu tadi penampilan dari The Massive, Di Bawah Langit yang Sama, hits di tahun 2016. Baik, sudah pukul 14:21 saat ini pendengar Trijaya. Masih ditemani Nick Wardi di Trijaya Siang. Hari ini Kamis 11 Agustus 2022. Oke, masih kami tunggu info dari Anda yang ingin berbagi info ke pendengar Trijaya yang lainnya di 0812811046. Pendengar Trijaya, update informasi terkait pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ini jadi kepolisian daerah atau Polda Jawa Barat itu menginformasikan kabar
penangkapan terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak gadisnya di Kabupaten Subang. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Ibrahim Tompo menjelaskan, penangkapan terduga pembunuh sadis itu merupakan hasil penyelidikan dan pendalaman terkait peristiwa pembunuhan yang menyita perhatian masyarakat itu. Diketahui, korban bernama Tuti Amaliah berusia 53 tahun dan anak gadisnya Amelia Mustika Ratu berusia 23 tahun ditemukan tak bernyawa dalam kondisi telanjang ya. Hari Rabu kemarin 8 Oktober 18 Agustus tahun 2021 tahun lalu peristiwanya. Sejak peristiwa yang itu terjadi, maka polisi belum bisa mengungkap pelaku pembunuhan yang syarat misteri itu. Namun belakangan beredar kabar bahwa polisi telah berhasil menangkap terduga yang diketahui berinisial SIS. Terduga pelaku disebut-sebut sebagai anak buah kapal atau ABK dan ditangkap di kawasan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara. Kemudian pihak kepolisian juga mengatakan bahwa menurut Ibrahim penangkapan SIS dilakukan setelah pihaknya mengumpul petunjuk dan dari petunjuk tersebut diperoleh informasi bahwa ada seorang yang berada di tempat kejadian perkara saat peristiwa pembunuhan itu terjadi. Nah, dari pengembangan tersebut kemudian didapat nama, di mana nama tersebut akhirnya diperoleh informasi bahwa saudara S atau SIS ini ikut dengan kapal di Kalimantan, ya, ikut dengan kapal ke Kalimantan dan dilakukan penelusuran kembali dan diperoleh informasi bahwa tanggal 2 Agustus 2022 akan berlabuh di Muara Angke. Setelah mendapat informasi tersebut, lanjut Ibrahim penyidik dan penyelidik lapangan melakukan koordinasi dengan Polsek di Muara Angke dan melakukan pengembangan serta menunggu kapal tersebut berlabuh. Dan pada saat itu didapatkan seorang bernama S ini untuk dilakukan pendalaman karena diperoleh petunjuk bahwa yang bersangkutan berada di TKP saat kejadian. Meski begitu, Ibrahim menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kasus status maupun keterlibatan SIS serta alibi keberadaannya di TKP. Ibrahim juga menyatakan bahwa SIS masih status sebagai saksi, mengingat pihaknya belum mendapatkan data yang lebih detail. Disinggung hubungan SIS dengan peristiwa pembunuhan tersebut, Ibrahim mengatakan bahwa pihaknya belum bisa mengungkapkan informasi terkait hal itu dengan alasan informasi tersebut masih menjadi bagian yang dikecualikan untuk diekspos. Selain itu, Ibrahim juga belum bisa mengungkapkan informasi terkait hubungan SIS dengan korban dengan alasan yang sama. Ibrahim hanya menegaskan bahwa SIS sudah menjadi incaran penyidik dalam upaya pengungkapan kasus pembunuhan itu. SIS sendiri diamankan pada 2 Agustus lalu setelah sempat berlayar ke Kalimantan, dan sebelumnya Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Suntana mengungkapkan penyidik sudah menemukan titik terang terkait pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Dan katanya insya Allah minta doanya kita sudah temukan titik terang, mudah-mudahan dapat terungkap, kata Suntana di Bogor. Dan diketahui warga kampung Ciseti, yaitu Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, digegerkan dengan penemuan 2 mayat di dalam bagasi mobil Alphard pada hari Rabu 18 Agustus 2021 silam. Dan pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung ke TKP dan menuju mobil Alphard sempat ditemukannya korban tersebut, ya. Itu tadi pendengar ya. Jadi sudah mulai ada titik terang ini, sudah ditemukan yang diduga sebagai pelaku pembunuhan yang ditangkap atau ditanyai untuk disidik di Kali Adem, Muara Angke, yang sempat tersangka ini melakukan perjalanan ke Kalimantan. Motifnya belum diketahui. Baiklah, kita teruskan kembali Trijaya untuk hari ini. Masih banyak lagu-lagu hits menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Tetap bersama kami di 104.6 Trijaya FM,
The Real News and Information. 104.6 Trijaya FM Jakarta. Trijaya Auto. Saatnya berbagi info di Trijaya Auto bersama Badiku. Pendengar Trijaya, lampu sein punya peran yang sangat penting bagi mobil. Pasalnya, lampu sein sendiri bertugas untuk memberi sinyal bagi pengemudi lain jika kita akan segera berbelok atau menepi. Tapi kadang kala lampu sein tidak berkedip, dan ini tentu sangat membahayakan dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Nah, agar tak bingung, berikut adalah penyebabnya, dilansir dari okezone.com. Pendengar Trijaya, yang pertama, boh lampunya putus. Lampu sein yang tidak berkedip bisa diakibatkan karena bohlam putus. Ada dua alasan mengapa lampu bohlam dapat terputus, yaitu penggunaannya tidak sesuai dengan tegangan yang terlalu besar ataupun kecil. Yang kedua, soket bermasalah. Soket sebagai tempat menaruh lampu juga dapat menjadi penyebab mengapa lampu sein tak berkedip. Soket bisa saja kotor karena debu atau kotoran yang menempel di dalamnya. Yang ketiga, flasher tidak berfungsi. Flasher memiliki tugas untuk menyalurkan arus listrik ke lampu sein supaya dapat menyala dan berkedip. Setiap kali pengemudi menekan tuas sein, maka sudah seharusnya lampu sein berkedip secara normal. Jika flasher rusak, maka bisa dipastikan bahwa lampu sein juga tidak akan menyala. Yang keempat, sistem kelistrikan bermasalah. Mengingat semua komponen mesin mobil mengandalkan komponen kelistrikan, maka perlu dicek kembali apakah semuanya tersambung dengan baik. Pasalnya, satu rangkaian saja rusak akan membuat berbagai komponen lain tidak bekerja optimal. Periksa kembali sistem kelistrikan dan pastikan semua berjalan normal agar bagian-bagian lain tak terdampak. Kemudian yang kelima, aki sudah tekor. Seperti diketahui bersama, aki menjadi sumber utama bagi lampu sein dan beberapa komponen lain untuk dapat menyala serta berfungsi. Apabila aki sudah tekor, maka dapat dipastikan lampu sein tidak akan berkedip. Nah, pendengar Trijaya, selain info tadi, Anda juga dapat menikmati informasi lain yang Anda banget di aplikasi Badiku. Anda juga bisa sharing loh, konten-konten yang di-share nantinya akan berbuah reward. Segera download Badiku, BUDDYKU yang sudah tersedia di Play Store dan App Store. Badiku, tempat berbagi info untukmu. 104.6 Trijaya FM. Terlalu 4.6 Trijaya FM, The World News Information. Ada juga di Audio Plus bagian dari RCTI Plus. Itu tadi penampilan dari Plus One dengan Last Light Out, dan mengantar kita saat ini di pukul 14:49 ya pendengar Trijaya. Dan baik, sedikit update terbaru terkait dengan penembakan Brigadir J, bahwa Polri memastikan bahwa dalam waktu dekat hasil autopsi ulang atau ekshumasi jasad Brigadir J akan diumumkan oleh tim dokter forensik, tetapi tak disampaikan secara jelas ya kapan pengumuman tersebut. Itu dikatakan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Selama belum diumumkan oleh dokter forensik, kata Dedi, pihaknya tidak bisa menyampaikan informasi apapun soal hasil autopsi dari Brigadir J tersebut. Dan Polri menetapkan 4 tersangka kasus penembakan Brigadir J. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Barada E, asisten rumah tangga sekaligus supir KM, dan Bribka Ricky Rizal. Oke, itu update terbaru ya pendengar Trijaya. Dan baiklah, saatnya saya Nick Wardi pamit di Trijaya Siang untuk edisi hari ini, Kamis 11 Agustus 2022. Setelah ini ada rekan saya Margi Syarif hadir dengan Trijaya Hot Topik Petang. Tentunya dengan informasi atau hot ya, topik-topik hot yang terhangat saat ini. Dan tentu ditambah lagi lagu-lagu yang dapat menemani Anda beraktivitas. Baiklah, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Ada tim yang bertugas, produser Setio Nuryanto, kemudian juga dibantu oleh operator dan juga produser yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan yang lebih menyenangkan. Nick Wardi pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.